Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Sabtu 4 September 2021, dilaksanakan sidang skripsi yang berjudul Corporate Entrepreneurship terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja operasi restoran di Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, nama saya Sastra Wiguna. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak I Gusti Ketut Adiwinata, SEM AGR, selaku dosen pembimbing yang telah hadir pada hari ini, kepada Bapak Putu Agus Adnyana, SEMM, selaku dosen penguji yang telah hadir hari ini, kepada Ibu Komang Krisnasari Dewi, SEMM, selaku dosen penguji yang telah hadir pada hari ini, dan kepada Bapak Nyoman Sri Karse yang selaku notulen yang telah hadir pada hari ini. Dan terima kasih telah memberikan saya waktu untuk melakukan presentasi ini. Pertama, latar belakang. Kinerja organisasi merupakan kegiatan berupa pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produksi. Di restoran di Kabupaten Buleleng saat ini tengah mengalami situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan wisatawan dan menyebabkan pajak hotel dan restoran Kabupaten Buleleng diprediksi anjlok hingga 70%. Ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja operasi pada restoran di Kabupaten Buleleng. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka kita dapat menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama corporate entrepreneurship dan keunggulan kompetitif, di mana corporate entrepreneurship merupakan penciptaan bisnis dan produk baru melalui inovasi dan tindakan proaktif untuk mencapai kinerja perusahaan. Dan keunggulan kompetitif merupakan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan berupa kinerja yang menghasilkan keuntungan tinggi. Rumusan masalah. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, apakah corporate entrepreneurship berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif pada restoran di Kabupaten Buleleng? Yang kedua, apakah corporate entrepreneurship berpengaruh terhadap kinerja operasi pada restoran di Kabupaten Buleleng? Dan apakah keunggulan kompetitif berpengaruh terhadap kinerja operasi pada restoran di Kabupaten Buleleng? Sehingga didapat tujuan berupa mengetahui pengaruh corporate entrepreneurship terhadap keunggulan kompetitif di restoran Kabupaten Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate entrepreneurship terhadap kinerja operasi di restoran di Kabupaten Buleleng. Dan untuk mengetahui pengaruh keunggulan kompetitif terhadap kinerja operasi di restoran di Kabupaten Buleleng. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan keilmuan, di mana dapat memberikan gambaran, pemahaman, dan wawasan mengenai corporate entrepreneurship, keunggulan kompetitif, dan kinerja operasi. Dan kegunaan aplikatif diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang corporate entrepreneurship pada wirausahaan atau pemilik usaha, khususnya restoran dan rumah makan, dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan kinerja operasi perusahaannya. Tinjauan pustaka. Yang pertama, corporate entrepreneurship. Corporate entrepreneurship adalah aktivitas dalam organisasi untuk pencapaian kinerja perusahaan yang berupa penciptaan bisnis baru dalam perusahaan yang sudah mapan dan penciptaan produk baru yang berkaitan dengan produk terdahulu melalui inovasi dan tindakan proaktif serta pengembangan pasar. Yang kedua, keunggulan kompetitif, yang merupakan strategi menguntungkan dari perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya dalam menciptakan keunggulan bersaing yang lebih efektif dalam pangsa pasarnya. Dan terakhir, kinerja operasi merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produksi. Hubungan antar variabel. Yang pertama, corporate entrepreneurship terhadap keunggulan kompetitif, di mana dijelaskan dalam Kuratku yang menyatakan bahwa corporate entrepreneurship merupakan konsep baru yang muncul dalam bidang kewirausahaan, yang diakui sebagai sarana untuk memperoleh dan mencapai keunggulan kompetitif yang baik. Dan dalam penelitian Teng menyatakan bahwa keunggulan kompetitif memang berasal dari aktivitas corporate entrepreneurship yang membuat pesaing sulit untuk
meniru dan mengikutinya. Dan keunggulan kompetitif terhadap kinerja operasi. Dalam Ferdinand menyatakan bahwa di dalam pasar yang bersaing, kemampuan perusahaan menghasilkan kinerja, terutama kinerja keuangan, sangat bergantung pada keunggulan kompetitifnya. Sesuai dengan itu, Prasetya melakukan penelitian pada PT Pos Indonesia di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa keunggulan kompetitif mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kinerja operasi. Kemudian hubungan antara corporate entrepreneurship terhadap kinerja operasi. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf pada tahun 2013 menyatakan bahwa corporate entrepreneurship memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Viana dan Indriana yang menyatakan bahwa intrapreneurship atau corporate entrepreneurship berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Rangka pemikiran. Dari latar belakang masalah dan tinjauan teoritis, didapat rangka pemikiran berupa corporate entrepreneurship yang mempengaruhi keunggulan kompetitif, kemudian keunggulan kompetitif yang mempengaruhi kinerja operasi, dan corporate entrepreneurship yang mempengaruhi kinerja operasi. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, semakin tinggi tingkat pengaplikasian corporate entrepreneurship, maka semakin tinggi pula tingkat keunggulan kompetitif restoran. Yang kedua, semakin tinggi tingkat keunggulan kompetitif, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja operasi restoran. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat corporate entrepreneurship, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja operasi restoran. Good definisi operasional. Variabel pertama yaitu corporate entrepreneurship memiliki 3 indikator yang disesuai dengan penelitian Chen. Yang pertama, pengembangan produk baru, yang kedua pengambilan risiko bisnis, yang ketiga pembaruan organisasi atau perusahaan. Variabel kedua adalah keunggulan kompetitif dengan indikator sesuai dalam penelitian Kuo. Yang pertama jasa pengiriman yang lebih baik, yang kedua pelayanan jasa yang berbeda, yang ketiga keunggulan harga, yang keempat keunggulan strategis. Variabel yang ketiga yaitu kinerja operasi dengan indikator sesuai pada penelitian Abel-Mitch. Yang pertama kualitas, yang kedua pengiriman, yang ketiga fleksibilitas, dan yang keempat biaya. Metode penelitian. Yang pertama lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di restoran yang berada di Kabupaten Buleleng. Yang kedua jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan atau berbentuk angka. Kemudian sumber data terbagi menjadi 2. Yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan dan dikumpulkan langsung dari pihak pertama berupa jawaban kuesioner dari setiap sampel restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti yang ada kaitan dengan penelitian yang dilaksanakan dan dikumpulkan dari pihak kedua seperti pencapaian kinerja operasional usaha dan gambaran umum usaha. Populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan metode non-random sampling dengan sampel yang berada di Kabupaten Buleleng. Adapun teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling dengan penentuan sampel yang pertama adalah restoran yang masih aktif dan yang kedua adalah restoran yang mau dan bersedia untuk mengisi kuesioner dengan jumlah 58 restoran. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural atau SEM berbasis variance atau komponen based SEM yang terkenal disebut dengan partial least square atau PLS dengan versi 3.0.
Gambaran umum perusahaan. Yang pertama, lokasi restoran berada di Kabupaten Buleleng dan aktivitas pada restoran berupa aktivitas pelayanan kepada pelanggan, kemudian aktivitas penyediaan layanan catering, penyediaan live musik, show, dan penyediaan menu di kitchen. Untuk fasilitas yang ada di restoran berupa wifi, tempat parkir, VIP, ruangan VIP, toilet, tempat cuci tangan, dan yang lainnya. Hasil penelitian. Yang pertama, melalui analisis outer model, yaitu validitas konvergen. Dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai loading faktor masing-masing indikator mayoritas melebihi dari 0,7 yang dinyatakan valid. Namun, di sini terdapat dua indikator yang tidak memenuhi, yaitu yang pertama indikator KO5 dan yang kedua adalah KO8, sehingga harus dieliminasi dan menghasilkan gambar sebagai berikut, di mana KO5 dan KO8 telah dieliminasi. Kemudian dari diskriminan validitasnya dapat dilihat pada setiap indikator di mana nilai loading faktor CE1 terhadap CE atau konstruknya sendiri lebih besar dibandingkan KK ataupun KO. Begitu pula dengan CE2, CE3, CE4, CE5, dan CE6. Kemudian loading faktor KK1 terhadap KK lebih tinggi dibandingkan terhadap CE dan terhadap KO, begitu pula dengan KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, dan KK8. Kemudian nilai loading faktor KO1 terhadap KO lebih besar dibandingkan terhadap CE maupun KK. Begitu pula dengan KO2, KO3, KO4, KO6, dan KO7. Ini diperkuat juga melalui tabel nilai average extract atau AV, di mana nilai AV pada keseluruhan variabel di atas dari 0,5 yang menyatakan bahwa nilai konstruk semua variabel sudah memenuhi syarat atau dinyatakan valid. Kemudian dari reliabilitas konstruk. Reliabilitas konstruk dilihat dari nilai composite reliability dan crown batch alpha, di mana composite reliability harus di atas 0,8 dan nilai crown batch alpha di atas 0,0. Pada tabel tersebut, nilai masing-masing variabel baik dari composite reliability dan crown batch alpha telah memenuhi syarat dan bisa disimpulkan bahwa konstruk penelitian ini adalah reliable. Kemudian analisis inner model. Analisis inner model adalah untuk melihat hubungan antara konstruk laten dengan melihat hasil estimasi koefisien parameter part dan tingkat signifikansinya. Yang pertama dilihat dari R-square atau reliabilitas indikator, di mana keunggulan kompetitif corporate entrepreneurship mampu menjelaskan keunggulan kompetitif sebesar 60,5% pada penelitian ini dan sisanya sebesar 39,5% diterangkan oleh kontrak lainnya yang di luar yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian corporate entrepreneurship dan keunggulan kompetitif mampu menjelaskan variabilitas kinerja operasi sebesar 86,3% dan sisanya sebesar 13,7% diterangkan oleh kontrak lainnya di luar yang diteliti dalam penelitian ini.
Pengujian hipotesis. Dasar yang digunakan dalam menguji hubungan adalah nilai yang terdapat dalam output result inner weight. Yang pertama, hipotesis yang pertama adalah menguji apakah corporate entrepreneurship secara positif berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta corporate entrepreneurship terhadap keunggulan kompetitif sebesar 0,778 dengan T statistik sebesar 11,439. Dari hasil ini dinyatakan T statistiknya signifikan karena lebih besar dari T tabel yaitu 2,0 dengan p-value yang kurang dari 0,05. Kemudian hipotesis kedua yang menguji apakah keunggulan kompetitif secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja operasi, di mana hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta keunggulan kompetitif terhadap kinerja operasi sebesar 0,582 dengan T statistik sebesar 3,356 yang sudah lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 2,0 dengan p-value yang kurang dari 0,05 sehingga dari hasil ini dinyatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Kemudian hipotesis ketiga menguji apakah corporate entrepreneurship secara positif berpengaruh terhadap kinerja operasi. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta corporate entrepreneurship sebesar 0,401 dan T statistiknya yaitu sebesar 2,365, di mana dinyatakan signifikan karena lebih besar dari T tabel yaitu 2,0 dengan p-value yang kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. Berikutnya adalah analisis dari indirect effect atau efek tidak langsung yang menunjukkan apakah keunggulan kompetitif mampu memediasi hubungan antara corporate entrepreneurship terhadap kinerja operasi, di mana nilai indirect effect keunggulan kompetitif yang memediasi entrepreneurship terhadap kinerja operasi sebesar 0,453 yang lebih besar dibandingkan nilai direct effect atau pengaruh langsungnya yaitu 0,401 dengan T statistik yang signifikan yaitu 3,044 yang lebih besar dari T tabel yaitu 2,0 dengan p-value yang kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif mampu memediasi hubungan antara corporate entrepreneurship dan kinerja operasi. Pembahasan. Yang pertama, pengaruh corporate entrepreneurship terhadap keunggulan kompetitif restoran di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, diketahui bahwa corporate entrepreneurship berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Dengan pengujian melalui program SEMPLS, menunjukkan bahwa nilai direct sebesar 0,778 dengan nilai probability atau p-value 0,00 yang lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,05 dan nilai T tabel yang lebih besar dengan nilai T 11,439 yang lebih besar daripada T tabel. Sehingga hipotesis pertama dapat diterima dan teruji kebenarannya. Yang kedua, pengaruh keunggulan kompetitif terhadap kinerja operasi restoran di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil pengujian program SEMPLS menunjukkan bahwa nilai direct sebesar 0,582 dengan nilai probability p-value 0,021 yang lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,05. Dengan nilai nilai T lebih besar dari T tabel yaitu 2,356. Sehingga hipotesis kedua dapat
diterima dan teruji kebenarannya. Yang ketiga, pengaruh corporate entrepreneurship terhadap kinerja operasi restoran di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan dari hasil analisis sebelumnya, diketahui bahwa nilai direct menunjukkan hasil 0,401 dengan nilai probability p-value yang lebih kecil dari taraf kesalahan, yaitu 0,05 dengan hasil 0,018. Dengan nilai T sebesar 2365 yang lebih besar dari T tabel, yaitu 2,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan semakin tinggi tingkat corporate entrepreneurship, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja operasi restoran adalah terbukti benar dan teruji kebenarannya. Selanjutnya, pengaruh corporate entrepreneurship terhadap kinerja operasi restoran yang dimediasi oleh keunggulan kompetitif. Dengan pengujian, SEM-PLS menunjukkan bahwa nilai indirect effect sebesar 0,453 yang lebih besar dibandingkan direct effect, yaitu 0,401, dengan T statistik yang signifikan, yaitu di atas 2,0, dan dengan taraf kesalahan yang lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif mampu memediasi hubungan antara corporate entrepreneurship terhadap kinerja operasi. Kesimpulan. Yang pertama, hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis kedua dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh positif dan teruji kebenarannya. Yang kedua, keunggulan kompetitif mampu memediasi hubungan corporate entrepreneurship terhadap kinerja operasi pada restoran di Kabupaten Buleleng. Saran. Yang pertama, agar pelaku usaha menerapkan variabel berkaitan sehingga mampu meningkatkan kinerja operasi pada restorannya. Yang kedua, untuk penelitian lain dengan konsep serupa agar mampu mengembangkan dan menggali lebih banyak variabel yang dikaitkan dengan kinerja operasi pada perusahaan atau instansi lainnya dan mampu mengembangkan lebih banyak indikator pada masing-masing variabel, yaitu corporate entrepreneurship, keunggulan kompetitif, dan kinerja operasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi.